Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan membaca doa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Baik, silahkan ketua kelasnya memimpin doanya. Bersedia? Sebelum memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sekarang sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah di antara kalian ada yang tidak hadir? Hadir semua Ibu. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah anak-anak, sekarang kalian coba perhatikan gambar di atas. Nah dari keempat makanan di atas, Ibu mau bertanya, siapa yang pernah makan sop ubi? Saya. Siapa yang pernah makan kapurung? Saya. Siapa yang pernah makan songkolo? Saya. Oke, banyak ya. Nah, dari keempat makanan yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira apa sih persamaan dari keempat makanan tersebut? Ada yang bisa jawab? Ya, silahkan. Sama-sama mengandung karbohidrat. Ya, betul sekali. Nah, jika kita di daerah Sulawesi Selatan ini, khususnya di daerah Makassar, mengalami gagal panen. Petani mengalami gagal panen yang cukup panjang akibat adanya kemarau panjang, akibat adanya serangan hama sehingga beras sulit diperoleh. Nah, kira-kira apa sih yang akan terjadi terhadap pasokan makanan kita? Nah, pastinya kita akan mengalami krisis pangan yang berkepanjangan. Menurut kalian, bagaimana sih keanekaragaman hayati ini dapat menjadi penjaga ketahanan pangan kita? Nah, menarik ya. Pertanyaan ini tidak perlu kalian jawab sekarang. Cukup dengan menyimpan pertanyaan ini di kepala kalian. Nanti di akhir pembelajaran akan kita diskusikan bersama ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Di sini kelompok 2. Hari ini kita akan belajar dengan menggunakan Discovery Learning. Sekarang coba kalian perhatikan di layar. Adapun capaian pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu pada akhir fase D, peserta didik mengidentifikasi interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya. Selanjutnya adapun tujuan pembelajarannya yaitu dengan memanfaatkan notebook LM untuk membantu menggali dari berbagai sumber digital. Nah, baik anak-anak, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video. Perhatikan dengan saksama dan catat hal menarik yang kalian temukan. Kekeringan ekstrim terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia. Sedikitnya 185 hektar sawah di Maros mengalami gagal panen. Nah, anak-anak, dari video yang telah kalian amati tadi, apa hal menarik yang kalian temukan? Yes, silahkan. Saya baru tahu kalau cuaca ekstrim bisa membuat tanaman padi. Kelompok lain? Ya, silahkan. Kalau menurut saya tertarik pada bagian ketika warga tetap bisa memanen singkong meskipun sedang musim kemarau. Nah, pengamatan yang bagus. Nah, berdasarkan dari video yang telah kalian amati, sekarang kita waktunya berdiskusi. Apa yang terjadi pada manusia jika tanaman mengalami gagal panen? Silahkan. Kalau saya berpendapat bahwa manusia masih dapat bertahan hidup meskipun padi mengalami gagal panen, karena masih ada berbagai sumber pangan lain yang dapat dikonsumsi sebagai pengganti beras. Bagus, terima kasih atas jawaban kalian anak-anak. Sekarang, kalian menuliskan identifikasi masalah kalian pada lembar LKPD kalian. Anak-anak, untuk mendukung pembelajaran kita pada hari ini, Ibu sudah menyiapkan sumber belajar yang akan kita gunakan untuk belajar bersama pada hari ini. Sekarang, tugas kalian adalah setiap kelompok
menyusun pertanyaan kritis yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Apakah sudah selesai semua anak-anak? Sudah, Bu. Nah, jika sudah selesai, sekarang kita masuk pada tahap pengolahan data. Kalian mengisi yang kedua. Kalian mendapatkan informasinya berdasarkan yang kalian dapat di notebook LM serta pulsa. Nah, apakah sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Nah, sekarang waktunya kita untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sehingga masyarakat tidak bergantung pada satu jenis tanaman saja. Nah, anak-anak kelompok 1 tadi sudah mempresentasikan hasil temuan mereka. Ada yang mau menanggapi? Nah, silahkan kelompok 2. Tapi Bu, kami ingin menanggapi. Menurut kami, contoh dari keanekaragaman ekosistem yang disampaikan kelompok 1 masih kurang dimengerti dan masih perlu diperjelas lagi. Kami akan menambahkan contoh, yaitu hutan mangrove dan sawah. Terima kasih kelompok 1. Nah, dari diskusi kita pada hari ini, ada yang dapat menyimpulkan? Hasil kelompok kami menemukan bahwa keanekaragaman gen sangat penting untuk menghasilkan varietas padi yang tahan lama. Kami bisa menambahkan bahwa faktor lingkungan juga memengaruhi hasil panen. Keanekaragaman yang kita pelajari pada hari ini bukan sekedar teori. Keanekaragaman hayati ini merupakan sebuah fondasi utama untuk program Indonesia dalam mendukung program ketahanan nasional. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, saya mau minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang mau? Baik, silahkan ke kelompok 2. Karena bermanfaat bagi kehidupan. Bagus jawabannya. Sekarang kita kaitkan dengan pertanyaan pemantik yang ada di awal tadi. Bagaimana sih keanekaragaman hayati ini dapat menjadi penjaga ketahanan pangan kita? Ada yang bisa jawab? Silahkan. Keanekaragaman hayati dapat menjaga ketahanan pangan karena menyediakan berbagai varietas tanaman. Jadi dengan menjaga keanekaragaman hayati di Indonesia ini merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama sebagai warga Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang anak-anak kita akan melakukan kuis singkat atau games. Selamat para peserta didik yang terbaik pada hari ini. Hal menarik apa yang kalian dapatkan pada pertemuan kali ini? Semuanya sudah menarik, Ibu. Kita bisa mencari informasi dengan menggunakan notebook LM, Ibu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai interaksi antar makhluk hidup. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, alangkah baiknya kita menutupnya dengan berdoa. Silahkan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih atas partisipasi dan antusias kalian pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.